Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Habi, saya dari Depok. Ya, Sebelum saya ngomongin hajat, yang belum saya mau ucapin terima kasih dulu Pak Haji. Karena ini hari ini deketin. ini kedua kali saya kemari dan alhamdulillah yang kedua saya bisa pegang mic Pak Haji. Yang pertama saya udah ngejalanin RDA ini hampir jalan 1 bulan. Dan saya udah jalanin, kebetulan saya belum bisa sedekah ekstrim, jadi ibadah ekstrim. Qobliyah, ba'diyah, alhamdulillah nggak putus. Sholat di Ini masjid. saya terangin dikit ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita ngomong sedekah ekstrim, Bapak dan Ibu jangan minder dulu. Itu yang salah satunya bikin nggak terkabul. Kita udah minder. Sedekah ekstrim langsung terus ngomongnya jelek. Pak Haji maksain suruh sedekah, nggak lihat kehidupan saya. Kan ada gantinya. Ibadah ekstrim malah lebih mulia. Ibadah ekstrim lebih bagus kalau dua-duanya. Kenapa? Dengan kita ekonominya nih turun, rumah dikontrakan, kalaupun rumahnya tipe 21, motor cicilan, rumah cicilan, dengan dia ketemu YouTube-nya RDAY, walaupun YouTube-nya ngomongnya jorok, ya agak jorok, saya kandang jorok, itu kan hanya supaya nggak ngantuk, ya pada ngantuk. Nah, dengan ketemu YouTube-nya RDAY, kita jadi makin deket sama Allah. Kita jadi rajin ibadah, kita jadi rajin berdoa, kita jadi bangun jam 00, benar. senyum. Yang belum pernah mandi jam 00 jadi mandi jam 00, jadi tahajudnya jam 00. Biasanya tahajudnya setengah 4. Iya, Pak Kiai aja tahajudnya setengah 4. Kadang jam 4 tahajudnya, kadang jam 3 Pak Kiai. Kita nih alhamdulillah jam 00. Sekarang Pak Kiai udah jam 00, alhamdulillah. Jadi rajin baca Quran yang tadinya kita nggak pernah. Iya, benar. Selesai. Betul, Pak Haji. 1 juz, apalagi khatam boro-boro. Alhamdulillah dengan ketemu ilmu RDAY jadi khatam. Ini enggak. 11 juz. Apaan tuh Pak Haji? Mau baca Quran dipaksa. Emang begitu. Kalau nggak begitu kita nggak khatam. Kalau Bapak dan Ibu ngikutin di luaran sana, tidak mewajibkan bangun jam 00, tidak mewajibkan senyum 41 kali. Emang nggak diwajibin kalau di luaran sana. Kalau di RDAY wajib. Kenapa? Karena biar terkabulnya wajib. Coba bayangin, tidak ada seusia saya 50 tahun di bulan Ramadan kita bisa khatam Quran sampai 13 kali, ya 14 kali, nggak ada. Paling kalau khatam Quran sekali, Ramadan paling banyak 2 kali dah. Ini kita bisa 13 kali khatam, bolak-balik khatam. Itu kan berarti baik kan? Tapi yang namanya netizen nanti ya, namanya netizen mau baca Quran dipaksa, emang ada pahalanya? Yo Allah, netizen. Iya kan, istilahnya nggak usah takut Bapak dan Ibu. Jadi biarlah dia berlalu ya. Toh kita udah deket sama Allah. Jangan lupa, Bapak coba cek, maksain baca Quran harus 12 juz. Nggak ada. Pak Haji, dasarnya apa tuh 12 juz? Ya nggak ada juga dasarnya, dan juga SD Impres. Nah jadi alhamdulillah. Terus doanya juga Bapak dan Ibu diganti. Jangan, ya Allah angkat kesulitan saya. Nggak boleh Pak. Emangnya Allah disuruh-suruh sama kita? Jangan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 99 kali. Terima kasih Allah, terima kasih. Yang saya alami sekarang dengan utang yang numpuk, kontrakan belum bayar, debt collector tiap hari datang, atau apalah Ibu sebutin tuh kesulitannya Bapak dan Ibu. Itu Ibu harus ada kata-kata, ini bukan masalah, ini bukan cobaan, ini bukan ujian,
ini bukan apalagi cobaan, ujian, apalagi penderitaan, apalagi musibah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang saya, kontrakan belum bayar, debt kolektor tiap hari datang ke tempat saya jadi makin dekat sama Allah. Iya. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bangun jam 00, saya jadi rajin senyum, saya jadi rajin tahajud jam 00, saya jadi rajin baca Quran. Ya. Coba kalau ini tidak ada pada saya hari ini, mungkin doa, ibadah, tahajud, baca Quran, bangun jam 00 tidak sedekat ini sama Allah. Nah begitu doanya, ini enggak. Saya datang ke RDAY malah dipaksa suruh bangun jam 00. Kan saya nggak bisa bangun jam 00. Ya kalau nggak bisa bangun jam 00, kontolnya pasangin NCB. Jadi nanti kalau telat jeplak-plak gitu. Ya atau di alat kelamin ibu dipasangin NCB, kan ada lubangnya tuh alat kelamin ibu. Nah diceplokin tuh NCB, klek. Alarm. Pantesan lu kayak bunyi blambir. Iya, tadi kan ada yang japri saya, Pak Haji, kenapa saya dipaksa suruh bangun jam 00? Bos, lu gue paksa supaya lo nanti masuk surga. Iya. Amin. Iya, saya paksa supaya dia masuk surga karena kamu hidup ini udah menderita. Suami kamu galak, suami kamu jolim, suami kamu menghina kamu karena kamu nggak punya apa namanya uang. Jadi istri kalau nggak megang uang kan biasa cerewet. Nah suaminya jadinya kesel kan, jadi dimarah-marahin. Oh jadi saya pasti masuk surga Pak Haji, ibu pasti masuk surga. Nanti dikubur ibu tidak ada siksa kubur. Amin. Nanti di akhirat ibu tidak ada siksa akhirat. Amin. Kok Pak Haji bisa sabdain saya tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa akhirat? Apa dasarnya Pak Haji sabdain saya? Karena ibu di dunia udah disiksa sama suami, jadi ibu nggak ada siksa kubur, ibu nggak ada siksa akhirat gitu. Dia malah ada ketawa, bisa aja Pak Haji. Nah jadi bos, cara doanya bapak dan ibu yang hadir di sini, cara doanya jangan ngeluh, jangan sedih, tapi doanya iya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang saya ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin bangun jam 00, saya jadi rajin senyum, saya jadi rajin tahajud, saya jadi rajin baca Quran. Kalau saja ini tidak terjadi, hutang tidak terjadi di saya, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Nanti doanya gitu ya. Jangan protes. Apaan sih Pak Haji? Aku lagi enak-enak lagi menikmati hutang, malah saya suruh baca Quran. Jangan. Ya, bos. Apa pertanyaannya, bos? Sebentar Pak Haji, saya terima kasih. Kenapa? Karena saat itu betul Pak Haji benar bahwa saya nggak pernah Bapak Ibu seperti Pak Haji bilang, saat seumur hidup saya baru sekali hatam. Dan alhamdulillah setelah ikut RDAY minggu pertama baru dapat 2,5 sampai ini 2,5 juz. 2,5 juz. Al-Qurannya. Ya, Dulu sebelum RDAY pernah saya baca sampai 1 juz. Saya seumur hidup baru sekali Pak Haji. Hah? Seumur hidup baru sekali khatam. Seumur hidup baru sekali khatam. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Makanya Walaupun gurunya ngomongnya jorok ya. ya karena jarak itu penasaran Pak Haji. Penasaran. Kan kita sama-sama punya alat kelamin yang sama. Bukan penasaran itunya Pak Kita Haji. kan biasa main pedang. Dan alhamdulillah Pak Haji Ramadan ini udah 4 kali khatam. Udah 4 kali khatam. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. 4 kali khatam. 4 kali khatam Pak Haji. Jadi saya Dulu sebelum ketemu RDAY pernah khatam nggak? sekali waktu SD. SD. Ya Allah.
SD katam, sekarang udah lulus SMA baru katam lagi. Ya Allah, jaraknya jauh benar. Oke, dari RDAY lebih tenang. Yang kedua, saya lebih yakin. Yang yakin kenapa? Pak Haji, saya jujur ada masalah dengan hutang piutang. Pak Haji pernah di YouTube itu bilang bahwa kalau kamu mau nggak di debt collector, taruh di kulkas nama debt collectornya atau pihaknya. Ya, dibungkus pakai celana dalam, masukin ke botol, nanti simpan di freezer. Dan alhamdulillah Pak Haji saya lakuin 1 bulan nggak ngubungin Pak Haji. Bener? Wow, tepuk tangan dong. Wow. Satu. Alhamdulillah. Yang kedua baru kemarin. Jadi jujur saya agak pesimis awalnya bahwa saya bisa bayar fidyah. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Sama satu keluarga. Dan alhamdulillah hari Sabtu kemarin saya sempat yakin bahwa ya Allah, saya yakin hari Senin saya pasti bisa bayar itu sebelum saya ke RDAY, karena saya lihat sebelum maktabiran saya di sini. Wujud. Dan alhamdulillah pas tadi subuh dapat transferan dari keluarga di daerah ini untuk bayar uang zakat fitrah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah, itu Alhamdulillah. Ya mungkin yang hajat besar belum, tapi nanti pasti datang. Dan yang mau saya sampaikan gini Pak Haji, saya punya hajat yang pertama adalah jujur saya punya hutang di bank KPR. Saya itu dari tahun 2021 November saya kena SP1 Pak Haji. Nah, di tahun 2022 bulan Februari saya kena SP2. Dari SP2 2023 saya nggak diapa-apain. Hampir 1,5 tahun nggak diapa-apain. Pas kemarin 2024 pas seminggu menjelang RDAY, saya lakukan seminggu aja. Alhamdulillah bank datang Pak Haji. Bank datang, tapi begini. Harusnya kan kalau kita tahu di mungkin jarang ya orang kalau di KPR itu nunggak hampir 2 tahun. Dan saya hampir 2 tahun, pertama kali datang saya udah pasrah nih. Kan dari SP2 saya SP3, lelang 1, lelang 2. Pas dia datang, dia cuma bilang gini, "Pak, Bapak harus lunasin." Ya, memang saya mau lunasin. Saya dikasih SP1 Pak Haji. Jadi aneh, saya SP1, SP2 sudah 1 tahun nggak bayar, harus saya SP3. Dia datang balikin, "Pak, Bapak kan SP1 lagi." Makanya saya bingung. Jadi balik lagi ke SP1. Balik lagi. Itu kan dari SP2 naik ke SP3 ya. Iya. Ini balik lagi ke SP1 lagi. Iya. Makanya saya bisa ya. Makanya saya bingung. Ini apa jurus saya yang salah atau gimana Pak Haji? Harusnya kan idealnya kan saya udah pasrah nih, harus dilelang kan. Ternyata dia datang nggak, "Pak, lunasin, nggak boleh cicil lagi, lunasin." Dikasih surat SP1. "Pak, kok SP1? Harusnya SP3 loh." "Enggak Pak, soalnya yang kemarin nggak dihitung." Iya. Jadi alhamdulillahnya balik SP1 dan saat itu dia bilang, "Bapak pelunasin." Oke. Apa selanjutnya saya diisi form pelunasan. Saya bilang, "Form pelunasan itu apa?" "Nanti kita kasih diskon." Oke. Saya dikasih form, berapa lama? Saya balas ini seminggu. Saya isi form Pak Haji. Form pelunasan sampai sekarang saya centang itu form Pak Haji. Saya cuma bilang, izin Allah lunas tanpa riba, tanpa hutang, tanpa bayar, tanpa syarat waktu. Alhamdulillah Pak Haji, 3 minggu nggak dibalas surat saya Pak Haji. Iya betul. jadi saya yakin bahwa itu pasti lunas. Cuma ya tadi saya apa yang harus saya lakukan lagi? Gampang. Jadi gini Bapak dan Ibu, kenapa hutang kita nggak lunas-lunas? Karena kita benci sama hutang. Kenapa kita nggak kaya-kaya? Karena kita benci sama tetangga kita yang lebih kaya dari kita. Setelah saya pelajarin begitu. Kenapa lo kaya? Tajun melintir. Karena saya sudah tidak benci lagi sama sebelah saya tuh Pak Haji. Oh iya. Jadi nggak tahunya orang yang benci sama orang yang lebih kaya dari kita itu sampai kiamat kita nggak bakal kaya. Sama orang kayanya aja kita benci, gimana kita mau jadi orang kaya? Nggak boleh. Kalau kita pengen anak-anaknya pinter, jangan benci sama teman-temannya anak kita yang pinter, atau benci sama tetangga kita yang pinter, atau benci sama kakak kita yang pinter, atau pokoknya yang bau-bau orang pinter kita nggak boleh benci. Kita kan nggak sama presiden benci. Gila, presiden benci lagi, mana anak kita mau jadi presiden. Akhirnya kita nuntut sebagai anak, "Papa, ini gara-gara papa benci sama presiden, jadi aku nggak pernah jadi presiden. Kemarin aku dipromosiin jadi presiden beca, nggak jadi aku jadi presiden beca." Jadi nggak boleh Pak, itu nggak boleh, karena Allah aja nggak benci sama itu orang.
sama presiden Allah nggak benci. Kenapa kita benci sama presiden? Akhirnya kita berhadapan sama Allah. Akhirnya presiden umur panjang, amit-amit jong baik, kitanya umurnya pendek. Janganlah benci sama menteri, benci sama atasan kita, benci sama anak buah kita, benci sama tetangga kita, benci sama ipar kita, benci sama adik kandung kita. Nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Haji? Kan dia yang nyiptain Allah. Allah aja nggak benci sama dia. Kalau kita benci sama dia, berarti kita benci sama Allah. Itu otomatis. Akhirnya umur dia panjang, kita sakit-sakitan. Ya kan? Benci yang punya utang. Ya jangan benci sama yang punya utang. Nanti utangnya gak bakal lunas. Kalau yang punya utang laki-laki, lebih baik ibu mainin alat kelaminnya dia. Lunas, klinong, lunas, klinong, gitu. Ini kan enggak. Kita punya utang sama BRI, benci sama karyawannya BRI, debt kolektornya, bagian yang nyuratin. Apalagi kalau kita udah denger motor berhenti di depan rumah, kita udah kocar kacir. Padahal itu mengasih pemberitahuan undian berhadiah. Diketok-ketok nggak ada, diketok-ketok nggak ada, diketok-ketok nggak ada, ya udah undiannya pergi lagi. Karena kita apa? Sudah trauma dengan suara motor. Kalau ada motor berhenti di depan rumah, udah langsung. Kalau ditanyain mama nggak ada ya, kalau ditanyain mama nggak ada ya, bilang sama anak-anak kita begitu. Ya bener, pas dia mengantarin undian berhadiah, mamanya ada, nggak ada om. Oh iya. Janganlah. Jadi kalau bapak dan ibu mau utangnya lunas, jangan benci sama yang punya duit. Biar gimana juga dia pernah berjasa minjemin duit kita. Walaupun dia sekarang nagihnya seperti itu. Siapa itu? Rentenir. Jadi bapak dan ibu harus bermesraan dengan rentenir. Dalam arti kata maksudnya kalau dengar namanya dia jangan benci. Ini enggak. Ibu dan bapak ketemu di acara kondangan, ngelihat dia, bapak dan ibu lari-lari di kolong meja. Orang mau ngambil nasi, ini di bawah meja siapa? Pak lihat, wah si ibu nih. Janganlah. Jadi kalau pengen utangnya lunas, jangan benci sama yang ngutangin kita. Kalau kita pengen kaya raya, jangan benci sama orang yang kaya di sebelah kita. Kalau kita pengen anaknya jadi presiden, jangan sekali-kali benci sama presiden. Sampai kiamat nggak bakal anak kita jadi presiden. Jadi karyawan aja. Biar sekolahnya pinter, paling jadi staf ahli. Nggak bakal jadi presiden. Kenapa? Karena kita benci sama presiden. Kita benci sama atasan kita, sama GM kita, sama manajer kita. Janganlah. Buat apa sih benci-benci? Jadi tamu RDAY atau pasien RDAY atau penonton RDAY paksain nggak boleh punya sifat yang 18. Ini kok sifat 18 dibawa-bawa. Pulang kampung bawa sifat 18. Bawa oleh-oleh bu, ngapain buat sifat 18? Iya maksudnya kalau pulang kampung bawanya oleh-oleh. Ini enggak, oleh-olehnya ketinggalan, sifat 18-nya dibawa. Udah sampai tol baru inget, ya Allah, oleh-olehnya ketinggalan. Bapak, ini apa nih Pak? Ini sifat 18 kamu bu. Ya Allah, kok kebawa lagi? Lah itu karena kebiasaan.